Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan keterlibatan tenaga kependidikan dalam pengembangan kurikulum, Di tengah tantangan, perubahan dampak, dan dinamis dunia, seperti rekomendasi munculnya lapangan pada pekerjaan mata baru, kuliah pengembangan ketidakseimbangan profesi konten pendidik pendidikan, dan tenaga dan kependidikan keterbatasan akses dengan dosen universal. pengampu Profesor Dr. Bujang Rahman, MSI, dan Dr. Siti Rahmasari, SPD, MPD. Universitas Lampung Yang akan memiliki dipresentasikan peran oleh untuk saya, menyesuaikan Husniar, keterampilan melalui NPM 2323012017, dan rekan saya Joko Triantoro dengan NPM 2323012018. Oke, baiklah, akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian tenaga kependidikan itu sendiri terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrator, tenaga keperpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tugas tenaga kependidikan adalah merencanakan, melaksanakan administrasi, mengelola, mengembangkan, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan teknis. Semua pengertian ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Analisis pentingnya keterlibatan tenaga kependidikan. Perannya adalah yang pertama, mendukung proses belajar mengajar dan menyediakan layanan pendidikan yang baik, menurut Ningsih et al. 2022. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang pendidikan pada satuan pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 9 Pasal 39 tentang Sisdiknas. Masalah dalam keterlibatan tenaga kependidikan yang pertama adalah satu, kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi, yaitu minimnya pelatihan reguler terkait kurikulum baru. Kemudian yang kedua, beban kerja yang tinggi, yaitu peran administratif yang tumpang tindih seperti tugas pengarsipan dan layanan operasional. Ketiga, kurangnya koordinasi dan tenaga pendidik, komunikasi dan kolaborasi yang kurang antara guru dan staf pendukung. Dan yang keempat adalah pola rekrutmen tenaga kependidikan, di mana rekrutmen tenaga kependidikan ini masih sangat sedikit sekali. Nah, dampak dari konsekuensi keterlibatan yang kurang optimal, yang pertama adalah satu, penurunan efisiensi operasional, yaitu keterlambatan dalam pengadaan dan distribusi bahan ajar. Yang kedua, implementasi kurikulum tidak optimal, yaitu kesalahan dalam manajemen dokumen dan data akademik. Yang ketiga, beban kerja guru bertambah, di mana guru terpaksa mengurus tugas administrasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab daripada staf tata usaha. Yang keempat adalah menurunnya kualitas pembelajaran, yaitu sarana dan prasarana seperti laboratorium, perpustakaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Case tadi yang kita ambil dari peran tenaga pendidikan dalam pencapaian akreditasi di sekolah. Peran tenaga pendidik dalam pencapaian akreditasi di SMK Analis Kesehatan Tunas Medika Cipayung. Bagaimana sih Pak SMK Analis Kesehatan Tunas Medika ini mempersiapkan diri untuk akreditasi? Kalau dalam persiapan akreditasi itu bukan dalam waktu dekat. Mungkin setelah akreditasi sebelumnya kita di situ mulai menyiapkan, ya kan, perbagian-perbagian dari misalnya kepala sekolah tugasnya apa, ya kan, ada rencana kerja kepala sekolah, terus bagian wakil-wakilnya kesiswaan, semuanya punya rencana kerja tersendiri. Kecuali kalau tenaga pendidik kita membuat
semacam kalau dulu namanya RPP ya, kalau zaman sebelum kurikulum merdeka RPP, kalau zaman Kalau sekarang udah berubah jadi RPS ya, mungkin. jadi RPS atau sekarang disatuin dalam satu modul Oh iya. ya di situ. Mungkin persiapannya itu ya, sejak kita nggak bisa mempersiapkan instan, kita persiapkan sebelum akreditasi itu dimulai. Jadi ketika akreditasi dimulai, bahan-bahan yang kita butuhkan udah ada semua gitu. Jadi setiap ada perannya masing-masing sebagai kepala sekolah, mereka sudah mempersiapkan, untuk tenaga pendidik juga sudah mempersiapkan untuk mencapai akreditasi tertentu. Iya, emang semuanya punya tugas masing-masing karena laporannya per masing-masing gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak kayak tantangan yang dihadapi tenaga pendidik itu dalam proses akreditasi, kayak hambatan atau kayak kesulitan gitu Pak dalam Kalau mencapai? khususnya di swasta banyak sih. Banyak Kalau ya? tantangannya, kesulitannya banyak. Untuk tenaga pendidik sendiri mungkin kalau swasta itu kan nggak hanya satu sekolahan ngajarnya. Iya. Ya, beberapa sekolahan. Perangkat yang mereka bikin juga nggak sedikit, bisa berlembar-lembar kalau di print out itu banyak banget. Jadi kadang mereka terhambat oleh waktu ketika mereka kerja, waktu untuk membuat, terus mereka juga harus mengajar gitu ya. Jadi hambatan paling utamanya ya adalah waktu. Waktu. Kalau untuk siswa ada nggak Pak kayak hambatan menurut Bapak, kayak siswanya menjadi hambatan gitu? Kalau siswa sih enggak. Enggak ya? Kalau siswa itu bagaimana seorang pendidik mengajar aja. Ya. Siswa itu kan tinggal ngikutin kurikulum, terus pembelajaran yang diset oleh para pendidik itu sendiri. Jadi kalau misalnya apa perangkat yang kita buat kita jalanin, nah itu mempermudah juga, siswanya juga akan real memberi pernyataan yang sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu. Jadi menurut Bapak hambatannya hanya waktu? Ya, yang paling besar itu waktu. Dan ya waktu pengajar itu sendiri. Oh iya. Selanjutnya dampak positif pencapaian akreditasi bagi Bapak sendiri, bagi tenaga pendidikan yang lain gitu, dampak positifnya apa Pak? Ada dampak positifnya. Kalau akreditasi bagus kan di swasta itu kan jadi patokan, jadi lirikan untuk mereka daftar ke sini. Satu gitu kan, dan sekolah kita benar-benar kompeten di bidangnya, jadi nilai plus untuk sekolah kita itu sendiri gitu. Jadi biar kayak pihak dari luar melihat sekolah ini dengan pandangan yang baik gitu. Iya. Apa sih peran dan tanggung jawab tenaga pendidikan dalam proses akreditasi? Peran tenaga pendidikan itu kalau dalam akreditasi sesuai di bidangnya ya, betul tadi seperti yang Pak Wendy bilang, kalau di sekolah kita jadi perbagian itu udah punya tugas dan kewajiban masing-masing. Jadi kayak contoh di bagian kepengurusan nih, bagian persuratan, tugas dan kewajibannya apa, bagian kurikulum apa, terus yang dari operator kayak gimana, dari bendahara juga apa, itu udah punya rencana masing-masing. Jadi tinggal di dirembukin gitu sih, paling kira-kira ini kurangnya di mana, yang harus dipus apa gitu paling. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Bagaimana tenaga kependidikan di SMK Analis Kesehatan Tunas Medika Cipayung bekerja sama untuk mencapai akreditasi yang terbaik? Untuk mencapai akreditasi yang terbaik, poinnya sih sama kayak nomor 1, cuman kalau untuk itu kita sih kayak misal ada yang kurang nih di bagian persuratan atau di bagian operator, itu nanti kita saling membackup satu sama lain, kurangnya di bagian mana. Kayak untuk penatausahaan misalkan di bagian RPP yang tadi sempat disinggung, seperti modul ajar dan sebagainya, itu kalau misalkan memang ada yang kurang, nanti kita follow up kira-kira kekurangannya di mana, kesulitannya di mana. Berarti nggak beda jauh dari yang pertama. Iya. Ini dari hasil evaluasi sebelumnya ya. Iya.
dari hasil evaluasi. Baik, selanjutnya, bagaimana kinerja staf tata usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung akreditasi? Terkait sarana dan prasarana sih, untuk akreditasi itu sudah terbilang cukup lengkap karena kita juga memfokuskan ke sarana dan prasarana. Terlebih lagi kan di masa sekarang itu kan peran digital juga kan penting ya. Jadi kebanyakan sekarang di pushnya tuh ke arah digital. Jadi sarana prasarananya dilengkapinya ke arah situ. Kayak contoh yang di labnya dipenuhin, terus ya teknik cara mengajarnya di gurunya lebih mulai ke memanfaatkan teknologi di modul sama RKP. Baik, saya akan lanjut pertanyaan yang berikutnya. Apa pesan dan harapan bagi tenaga kependidikan di SMK Analis Kesehatan Tunas Medika Cipayung terkait akreditasi? Pesan dan harapan ke depan. Mungkin kalau untuk pesan dan harapannya, semoga kedepannya nanti bisa ditingkatkan lebih lagi untuk akreditasinya. Kita juga berusaha sebagai tenaga kependidikan bersama-sama untuk memajukan nilai, untuk mempush nilai akreditasinya supaya nanti kedepannya bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi, agar image yang dibangun di sekolah juga bisa lebih positif lagi ke lingkungan sekitar, ke siswa-siswanya, alumninya juga, gitu sih paling. Baik, saya akan pertanyaan yang terakhir. Apa saran untuk tenaga pendidikan di sekolah lain yang ingin mencapai akreditasi? Mungkin kalau untuk saran sekolah lain untuk terkait akreditasi itu mungkin lebih dipersiapkan lagi segala bentuk halnya, baik dari segi sarana dan prasarana ataupun dari segi penatausahaan. Karena kan kalau untuk akreditasi sendiri itu kan nggak berbicara tentang apa yang udah kita lakuin nih selama 1 tahun ini, tapi kan 3 atau 4 tahun ke belakang, dan juga rencana ke depannya tuh mau di kayak gimanain. Jadi lebih dipersiapkan di hal-hal kayak gitunya aja sih Pak. Kesimpulan dari pemaparan yang sudah kita sampaikan di depan, kesimpulan yang pertama adalah meski ada tantangan seperti kurangnya pelatihan dan beban kerja, solusi bisa diupayakan melalui pelatihan, koordinasi, dan insentif. Yang kedua, keterlibatan tenaga kependidikan sangat penting untuk mendukung efektivitas pengembangan dan implementasi kurikulum. Yang ketiga, dengan kolaborasi antara guru dan tenaga kependidikan, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Saran dan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan tenaga kependidikan. Yang pertama adanya pelatihan dan workshop berkala, program pelatihan kurikulum dan manajemen sekolah bagi tenaga kependidikan. Yang kedua, peningkatan koordinasi dengan guru. Ini melalui rapat koordinasi rutin untuk mensinkronkan tugas antara tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga adalah penghargaan dan insentif. Memberikan penghargaan bagi tenaga pendidikan berprestasi agar termotivasi. Saran dan rekomendasi yang berikutnya, yang keempat adalah penataan beban kerja. Di sini pembagian tugas yang jelas untuk menghindari tumpang tindih peran. Yang kelima adalah penggunaan teknologi untuk otomatisasi. Di sini pemanfaatan sistem manajemen sekolah digital untuk meringankan beban administrasi. Yang keenam, ini rekrutmen tenaga kependidikan. Rekrutmen tenaga kependidikan ditambah jumlahnya.